Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Akbar. Nomor induk mahasiswa 20083040998. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kelas 2C. Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah. Video ini saya buat karena untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk materi pertama yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kemampuan utuh, sarjana, dan profesional. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, hakikat kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, dan hakikat pendidikan kewarganegaraan ini merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif untuk pendidikan sekolah agar dapat memiliki karakter negara generator citizens, yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, identitas nasional, faktor pembentuk identitas nasional, esensi dan urgensi. Jadi kesimpulannya yaitu identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut. Faktor pembentukan identitas nasional antara lain primordial, sejarah, dan kelembagaan. Esensi dan urgensi yaitu suatu yang terlepas dari persoalan apakah itu ada atau tidak, dan keharusan yang mendesak hal sangat penting. Materi yang ketiga yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbagi menjadi pengertian konstitusi, fungsi konstitusi, ketertiban negara, dan adanya seperangkat hukum. Ketertiban negara yaitu konstitualisme, dan adanya seperangkat hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kerangka negara yang diorganisasikan dengan hukum yang menetap, lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya, berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin atas hak-hak warga negara. Konstitusi itu wajib ada di suatu negara agar harmonis antar setiap warganya. Materi yang keempat yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang pertama, sumber historis, sumber sosiologi, dan sumber politik. Dapat saya simpulkan bahwa historis, konstitusi, sosiologi, dan politik yaitu tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana dalam negara Indonesia sendiri selalu mengalami perubahan, dan konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan juga tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis. Yang kelima yaitu konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Terbagi menjadi kewajiban, hak warga negara dan negara, dan tertuju pada harmoni antara hak dan kewajiban. Dapat saya simpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena ada hubungan timbal balik antara keduanya. Hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Jadi, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Terbagi menjadi sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Sumber historis terbagi menjadi 3 yaitu Revolusi Perancis, Magna Carta, dan Revolusi Amerika. Sumber sosiologis terbagi menjadi 2 yaitu oligarki dan sociocultural animosity. Dan sumber politik yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dapat saya simpulkan bahwa
Dalam tradisi di Indonesia, semenjak dahulu itu lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan dengan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Lanjut materi yang ketujuh, yaitu demokrasi Pancasila. Terdiri dari demokrasi Pancasila, pentingnya demokrasi serta dinamika dan tantangan demokrasi. Dapat saya simpulkan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Terhindarnya perselisihan antar anggota keluarga karena setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Demokrasi di Indonesia ialah demokrasi konstitusional yang bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Lanjut materi yang ke-8, yaitu implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia, yaitu Indonesia, Amerika, dan Jepang. Konsep demokrasi setiap negara berbeda-beda, dan demokrasi telah menjadi sistem pemerintah yang diidealkan. Penerapan sistem demokrasi di berbagai negara di dunia sudah diawali sejak kemenangan sekutu atas negara-negara Pasif pada masa Perang Dunia yang Kedua. Materi yang ke-9, yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Terbagi menjadi pengertian penegak hukum, konsep penegak hukum yang berkeadilan, dan tujuan Republik Indonesia. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuannya yaitu melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Materi yang ke-10, yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Terbagi menjadi pengertian wawasan Nusantara, urgensi wawasan Nusantara, dan konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai paduan dan pedoman besar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Dan materi yang ke-11, yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Terbagi menjadi dua, yaitu bela negara dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional terbagi menjadi 5, yaitu ideologi, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Ketahanan nasional merupakan upaya untuk mempertahankan diri melalui bela negara. Baik, materi yang ke-12, yaitu mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Terbagi menjadi 2, yaitu wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar. Baik, materi yang terakhir yaitu anti korupsi. Terbagi menjadi 4, yaitu dampak korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana korupsi, dan upaya untuk memberantas korupsi. Unsur-unsur tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Jenisnya berupa penggelapan dari pemerasan dalam jabatan,
Oleh karena itu, negara memiliki suatu lembaga untuk memberantas korupsi.